Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa 'ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan daima wa sihhatan wa yaqinan wa 'afiyah. Allahumma aftah lana kulla khair wa yassir lana kulla umur. Allahumma ansuril mujahidin warhamil mustad'afin wa dammir a'da'ad din wa tmis ala amwalihim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kitab Jami'us Shaghir karya Al-Hafidh Al-Allamah As-Suyuti rahimahullahu ta'ala. Dan kita sudah sampai pada hadis nomor 4271. Faqala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Ad-dunya, dunia itu adalah hulwatun, manis, ratbatun, segar. Hadis ini dhaif. Maksudnya hadis ini adalah bahwa dunia itu menyenangkan semua orang. Semua orang suka dengan duit, semua orang suka dengan wanita, semua orang suka dengan tahta. Itulah isinya dunia. Tapi kita harus berhati-hati karena dunia kalau haram kita ambil, maka kita akan mendapatkan neraka. Hadis berikutnya 72, ad-dunya, dunia itu hulwatun, manis, khadiratun, hijau. Disebut manis karena lezat dirasa. Khadirah disebut hijau karena menyenangkan untuk dilihat. Faman akhadaha, maka barang siapa yang mengambil dunia bihaqqihi, dengan haknya, burika lahu fiha, maka diberkahi baginya di dalam dunia tadi. Mengambil dengan hak alias mengambil yang halal, maka akan diberkahi oleh Allah. Berkahnya dua, berkah di dunia dan berkah di akhirat. Berkah di dunia sehingga kita bisa memanfaatkan harta tersebut. Berkah di akhirat yaitu kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa rubba mutakhawwidin, dan betapa banyak orang yang masuk fi mashtahat nafsuhu, pada apa yang diinginkan oleh dirinya, ya, bergelimang terhadap apa yang diinginkan oleh dirinya. Laisa lahu yaumal qiyamah, tidak ada bagian bagi dia pada hari kiamat, illa nar, selain neraka. Itu kalau dia mengambil yang haram, mengambil harta yang haram, atau mengambil harta yang halal tapi digunakan untuk sesuatu yang haram, minuman keras dan sebagainya. Nah, ini termasuk mutakhawwid, orang yang masuk di dalam harta yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 73. Ad-dunya khadiratun hulwatun, dunia adalah hijau dan manis. Man iktazaba fiha, barang siapa yang mengusahakan pada dunia, malan, satu harta, min hillihi, dari halalnya, wa anfaqahu, dan menginfakkannya, fi haqqihi, pada haknya, athabahullahu alaih, Allah pun akan memberikan pahala terhadapnya, wa awradahu jannatah, dan Allah akan memasukkannya ke dalam jannahnya. Mudah-mudahan semua kita masuk jannah tanpa hisab, tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Nah, syaratnya ini tadi, ya, mengambil harta dari yang halal. Iktasaba, mengusahakan, maksudnya mencari harta yang halal. Kemudian menginfakkannya juga yang halal. Maka ada dua sisi yang harus diperhatikan. Pertama, dari mana ngambilnya, halal atau haram. Yang kedua, dipergunakan untuk apa, apakah halal ataukah haram. Kemudian yang kedua, wa man iktasaba fiha malan, barang siapa yang mengusahakan di dalam dunia ini satu harta, min ghairi hillih, pada selain yang halal, wa anfaqahu, dan dia menginfakkannya, fi ghairi haqqih, pada selain haknya, ahallahu Allahu daral hawan, Allah akan menempatkannya pada kampung kehinaan, yaitu neraka. Wa rubba mutakhawwidin fi malillah, dan betapa banyak orang yang masuk dalam hartanya Allah wa rasulihi, dan harta rasulnya, lahun nar, bagi dia neraka, yaumal qiyamah, besok pada hari kiamat. Yang dimaksud harta Allah dan Rasul itu adalah hartanya kaum muslimin, yaitu harta baitul mal. Banyak orang yang menggunakan harta baitul mal tidak sesuai kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya korupsi, nepotisme, dan sebagainya dari para khalifah-khalifah atau para pemimpin-pemimpin, atau sekarang ya presiden-presiden. Nah, ini semuanya adalah orang-orang yang mutakhawwid, orang yang masuk dalam harta Allah tapi akan mendapatkan neraka besok di hari kiamat. Ini hadisnya, derajatnya diperselisihkan oleh para ulama. 74. Ad-dunya, dunia adalah daru, kampung, man la daralah, atau rumah bagi orang yang tidak punya rumah baginya. Wa malu, dan harta, man la malalah, orang yang tidak memiliki harta baginya. Apa maksudnya?
Maksudnya, kita punya rumah di dunia itu seolah-olah tidak punya rumah. Kita punya harta di dunia seolah-olah tidak punya harta. Kenapa? Karena akan kita tinggalkan. Kalau kita sudah mati, rumah yang kita miliki sudah tidak jadi milik kita lagi. Harta yang kita miliki sudah tidak jadi milik kita lagi. Yang jadi milik kita hanya amal saja. Nah, makanya maksud hadis ini adalah apa yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, wa innad daral akhirata lahyal hayawan. Rumah yang akhir, yaitu di akhirat ke sana, itu adalah kehidupan yang hakiki. Maka dunia ini kehidupan yang fata morgana, tidak hakiki. Kita sekarang punya rumah, tapi apakah rumahnya dibawa ke kuburan? Sama sekali tidak. Kita punya harta, apakah hartanya dibawa ke kuburan? Sama sekali tidak. Yang dibawa hanya amal saja. Walaha, dan untuk dunia, yajma'u, mengumpulkan man la aqlalah, orang yang tidak punya akal. Jadi yang mengumpulkan dunia berarti orang tidak punya akal. Kenapa? Karena orang yang berakal itu pasti mengumpulkan akhirat. Boleh kita mengumpulkan dunia, tapi untuk akhirat. Bandingkan dengan orang-orang yang mengumpulkan dunia untuk dunia. Nah, orang mengumpulkan dunia untuk dunia berarti nggak berakal. Tapi mengumpulkan dunia untuk akhirat nggak ada masalah. Saya kerja sungguh-sungguh, bisnis saya kembangkan di mana-mana. Supaya apa? Bisa membuat pesantren di mana-mana, bisa membangun masjid di mana-mana, bisa sedekah kemana-mana. Nah, itu berarti mengumpulkan dunia untuk akhirat. Ini nggak ada masalah. Ini berakal seperti ini. Hadis ini yang benar mauquf, bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. 75, ad-dunya, dunia adalah sijnul mu'min, bagaikan bui bagi orang beriman, wa jannatul kafir, dan bagaikan kebun bagi orang kafir. Maksud hadis ini adalah dunia bagi orang beriman dibandingkan dengan akhiratnya orang beriman besok, maka dunia ini kalau dibandingkan akhirat itu seperti penjara. Kenapa? Karena dia terbatas. Tidak boleh makan ini, tidak boleh minum itu, tidak boleh melakukan ini, tidak boleh melakukan itu. Terbatas, seperti di penjara terbatas, nggak bisa apa-apa kita. Orang kafir tidak terbatas. Nah, maka kondisi orang kafir di dunia dibandingkan dengan kondisinya besok di akhirat, itu seolah-olah seperti sekarang ini berada di jannah, sekarang berada di kebun, ya, dalam keadaan kenikmatan. Maka hadis ini bukan berarti bahwa orang beriman harus miskin di dunia, orang kafir harus kaya di dunia. Enggak. Ada orang kafir miskin, ada. Ada orang mukmin kaya, ada. Ada seorang Yahudi mencegat Ibnu Hajar al-Asqalani. Ini sudah saya ceritakan dulu, saya ulangi lagi ceritanya. Bahwasanya dia kemudian mengatakan kepada Ibnu Hajar, "Wahai Imam Ibnu Hajar, katanya Rasul mengatakan ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Tapi kamu lihat, saya ini Yahudi kafir, saya miskin. Sementara kamu itu muslim, mukmin, tapi kamu itu kaya raya dan kamu diikuti oleh banyak orang." Nah, waktu itu beliau berjalan sama muridnya banyak, diikuti di belakang banyak muridnya. Maka beliau berhenti menanggapi si Yahudi tadi, kemudian beliau menjelaskan, dunia bagi saya seperti penjara dibandingkan dengan kondisi saya besok di akhirat. Nah, sekarang kondisi kamu yang melarat di dunia ini dibandingkan dengan kondisi kamu besok di akhirat, itu seolah-olah melaratmu ini seperti sedang berada di dalam jannah, dalam kebun. Nah, maka kalau kamu pengen seperti saya, masuk Islam saja. Akhirnya langsung dia masuk Islam saat itu juga. Nah, baru paham dia apa maksud hadis ini. Jadi bukan berarti kita di dunia harus miskin seperti di penjara miskin, enggak. Ya. 76. Ad-dunya sijnul mu'min. Dunia itu adalah bagaikan penjara bagi orang beriman dibandingkan akhirat. Wasanatuhu, dan sanah, yaitu pacakleknya. Fa'idha faraqal hayata, kalau dia sudah memisai kehidupan alias sudah mati, faraqas sijna, maka dia pun sudah memisai penjaranya, wasanata, dan pacakleknya, mendapatkan kelonggaran yang ada di dalam kuburannya, diberikan kenikmatan yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini maknanya sahih, ya, karena hadis-hadis yang sangat banyak menunjukkan bahwa orang beriman kalau sudah mati di dalam kuburnya mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang banyak. 77. Ad-dunya, dunia itu sab'atu ayyamin, 7 hari saja, 1 pekan. Min ayyamil akhirah, dari hari-hari akhirat. Hadis ini dhaif, dan hadis ini berkaitan dengan ayat Quran ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. 1 hari di hadapan Allah itu seperti 1000 tahun yang ada di dunia. Nah, maka
dunia ini kalau dihitung versi akhirat itu dari awal sampai akhir, dari Nabi Adam sampai dengan kiamat besok itu hanya dihitung cuma 7 hari saja. Tapi hadis ini dhaif ya, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Berikutnya 78, ad-dunya sab'atu alafi sana. Dunia itu 7.000 tahun ya, bukan 70 ya. 7.000 tahun. Saya Nabi fi akhiriha alfan, pada 1000 yang terakhir darinya. Hadis ini palsu. Dan hadis ini tidak sesuai fakta. Karena Rasulullah SAW sudah wafat. Sekarang ini kan 1446. Nah, lebih dari 1000. Ya, berarti tidak benar bahwasanya beliau pada 1000 yang terakhir, enggak benar. Maka hadis ini palsu dan tidak sesuai dengan fakta sama sekali. Dan tidak ada satupun hadis yang membicarakan usia dunia yang sahih, enggak ada. Maka kalau ada hadis mengatakan usia dunia sekian-sekian, kalau sudah habis usianya pasti terjadi kiamat, enggak benar semua. Rasulullah saja ketika ditanya kapan kiamat, maka Rasulullah mengatakan mal mas'ulu anha bi'a'lam minas sa'il. Yang ditanya yaitu Muhammad, tidak lebih tahu daripada yang bertanya yaitu Jibril. Nah, kalau Jibril orang paling utama dari kalangan malaikat, dan Nabi Muhammad SAW orang paling utama dari kalangan manusia, tidak tahu, bagaimana dengan yang lain? Nggak akan tahu. Nah, maka sudah kita pastikan semua hadis bicara tentang usia dunia nggak ada yang sahih. Kalau nggak dhaif pasti palsu. Ya, ini termasuk yang palsu yang ini. 79, ad-dunya kulluha mata'. Dunia itu semuanya adalah kesenangan sementara. Wa khairu mata'id dunya, dan sebaik-baik kesenangan sementara yang ada di dunia adalah al-mar'atus salihah, istri yang salihah. Mudah-mudahan Allah menjadikan istri kita semuanya salihah, dan menjadikan putri-putri kita semuanya salihah, dan memberikan kepada kita yang belum menikah istri-istri yang salihah. Amin ya rabbal alamin. Istri yang salihah disebutkan oleh Nabi dalam hadis yang sahih, sifatnya 2, taraha fatu'jibuka. Engkau melihat istrimu, maka dia menyenangkan engkau. Yang kedua, taghibu anha fata'manuha ala nafsiha wa malika. Engkau pergi dari rumahmu, meninggalkan dia di rumahmu, maka kamu merasa aman terhadap dirinya istrimu dan terhadap hartamu. Enggak akan diambil oleh istrimu. Ini hadis riwayat Hakim sahih. Mata itu adalah kesenangan sementara. Maka kalau kesenangan yang abadi enggak disebut mata. Dan perhatikan makhrajnya mata. Mim makhrajnya di bibir. Ta makhrajnya di lidah ya, ta. Ain makhrajnya di sini, di tenggorokan. Nah, maka kenikmatan dunia itu ya segini aja. Antum makan apapun ya, lezatnya ya segini aja. Kalau sudah masuk tenggorokan sudah enggak ada rasanya sama sekali. Minum es seseger apapun ya, segernya segini aja. Tidak melebihi ini. Ya, maka sesuai dengan namanya mata, yaitu kenikmatannya segitu aja. 80, ad-dunya mal'unatun. Dunia itu dilaknat, mal'unun ma fiha, dilaknat semua yang ada padanya, illa kecuali ma kana minha, apa yang ada dari dunia, lillahi azza wa jal, untuk Allah azza wa jal, maka tidak terlaknat. Maksud terlaknat itu adalah terjauhkan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi semua urusan dan semua amalan dan semua ucapan kalau tidak untuk Allah subhanahu wa ta'ala, maka terjauhkan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga mari kita niatkan semua aktivitas kita untuk Allah. Bekerja untuk Allah. Ya. Kenapa kamu bekerja? Saya bekerja supaya saya tidak minta-minta sama orang. Kenapa kamu bekerja? Ya, saya punya anak istri, maka saya menunaikan kewajiban bekerja. Nah, ini berarti untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita bekerja sesuai perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menjadikan pekerjaan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak, maka nanti mal'unah, akan terlaknat. Itu menyebabkan kita jauh dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena orang kalau kerja tidak untuk Allah subhanahu wa ta'ala, nanti nggak peduli, mau halal, mau haram, diambil semua, ditilep semua. Nah, itu karena dia tidak untuk Allah subhanahu wa ta'ala. 81, ad-dunya mal'unatun, mal'unun ma fiha. Semua isi dunia adalah terlaknat, illa kecuali satu, zikrallahi, zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang ini kita termasuk zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena zikir itu menurut para ulama ada 2 macam.
Yang pertama, dzikru asma'ihi, menyebut nama-nama Allah, yaitu subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Yang kedua, dzikru ahkamihi, menyebut hukum-hukum Allah, mempelajari hukum Allah dari Quran dan Sunnah. Yang kedua, wa ma walahu, dan apapun yang Allah mencintainya, apapun yang dicintai oleh Allah. Ngaji dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sedekah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tafsiran yang pertama untuk kata-kata wa ma walah. Tafsiran yang kedua, wama, dan apapun walahu, yang mengiringi zikir. Apa yang mengiringi zikir? Yaitu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang kalau zikir kepada Allah, maka setelah itu akan muncul amalan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tafsiran yang kedua. Wala bisa diartikan mencintai, berarti apa yang Allah cintai. Wala bisa diartikan mengiringi, berarti sesuatu yang mengiringi zikir, ya. Setelah zikir muncul apa? Muncul taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa aliman, dan orang yang berilmu, maksudnya mengajarkan ilmunya. Yang keempat, au muta'alliman, atau orang yang mempelajari ilmu. Sebenarnya alim dan muta'allim ini sudah masuk dalam zikrullah, juga sudah masuk dalam wa ma walah sebenarnya. Tetapi kenapa disebutkan secara khusus? Untuk menunjukkan keistimewaannya mengajarkan ilmu agama dan mempelajari ilmu agama, maka disebutkan secara khusus. Ini termasuk dalam bab apa? Zikrul khassi ba'dal am. Disebutkan yang khusus setelah yang umum. Zikir ini umum. Nah, termasuk zikir apa? Ilmu. Nah, maka disebutkan secara khusus untuk menunjukkan pentingnya perkara yang khusus ini. Karena itu tadi saya ditanya, ini ngaji enggak? Ya, karena enggak ada lampunya ini. Enggak ada masalah ngaji. Ngaji enggak wajib pakai lampu, ya kan? Mau ada lampu, mau tidak ada lampu, kita sudah niat untuk ngaji, ya ngaji. Imam Ahmad bin Hanbal pernah bersama salah satu temannya ingin pergi ke Yaman dari Irak, ya kan, untuk ngaji dari Syekh Abdul Razak As-San'ani, penulis kitab Musannaf. Kemudian sebelum ke Yaman, dia pergi dulu haji ke Mekah. Sampai di Mekah, ternyata ketemu Imam San'ani di Mekah sedang haji. Maka temannya mengatakan, alhamdulillah wahai Ahmad, kita dipertemukan oleh Allah dengan syekh yang akan kita temui di Mekah. Jadi kita nggak usah jauh-jauh pergi ke Mekah, pergi ke Yaman. Kita ngaji saja sama beliau di Mekah. Maka kata Imam Ahmad, saya tidak akan mengubah niat saya. Niat saya ke Mekah untuk haji, saya ke sini haji, nggak ngaji sama Syekh Abdul Razak. Ya. Niat saya ngajinya sama beliau itu di rumahnya beliau di Yaman. Nah, maka beliau di Mekah hanya haji saja. Habis itu kemudian Imam Abdul Razak pulang ke Yaman, beliau ikut pulang, beliau membuntuti ke Yaman, sampai di sana baru ngaji sama Imam Abdul Razak As-San'ani. Nggak mau mengubah niatnya. Masya Allah. Ini Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Nah, kita tadi dari rumah ke sini sudah niatan untuk kajian Jami'us Shaghir. Ya sudah niat, lanjutkan. Mau mati lampunya atau bagaimanapun ya, kita lanjutkan sesuai dengan kemampuan saja. 82. Ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha. Semua isi dunia dilaknat illa kecuali satu, amrun bima'ruf, amar ma'ruf. Dua, au nahyan an munkar, atau nahi munkar, au dzikral lillah, atau zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini dhaif. Adapun yang sahih yang sebelumnya tadi. 83. Ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha. Illa, semua dunia terlaknat kecuali mabtughiya bihi, apa yang dicari dengannya, wajhullahi azza wa jalla, wajah Allah azza wa jalla. Ini pun juga dhaif, yang sahih yang tadi, tapi maknanya sahih ini karena sama dengan hadis sebelumnya. Dan hadis ini menunjukkan bahwa Allah punya wajah, wajhullah, wajah Allah. Dan ini sudah kita jelaskan dulu berkali-kali ya, bahwasanya sifat-sifat Allah jangan ditakwil. Allah mengatakan wajah Allah, ya kita kan wajah Allah, selesai. Adapun bagaimana wajahnya, jangan tanya. Wong kita ini belum melihat Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah punya wajah karena Allah sebutkan dalam karena Nabi sebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. Dalam hadis yang sahih kita diajarkan doa. Apa doanya? Allahumma rzuqni ladzatan nadhar ila wajhika. Ya Allah, berikan saya kelezatan melihat kepada wajahmu. Nah, berarti wajah Allah Subhanahu wa taala ada dan kita bisa melihatnya. Hanya laisa kamitslihi syai', Allah tidak seperti apapun juga. Maka jangan bayangkan bahwa wajah Allah itu adalah bagian depan kepalanya. Ini kan manusia, Pak. Allah itu bukan manusia.
Nah, maka jangan dikatakan seperti itu. Ini pokoknya wajah Allah. Bagaimana itu? Jangan ditanya bagaimana. Bila kaif, tanpa ada kaifah. Makanya para ulama mengatakan kullu ma khatara bi balika fahuwa ala khilafi dzalika. Semua yang terbersit dalam hatimu tentang Allah, Allah tidak seperti itu. Karena kamu belum pernah melihat sama sekali. 84. Ad-dunya, dunia itu la tambaghi, tidak pantas li Muhammadin, untuk Nabi Muhammad, wala li ali Muhammadin, dan tidak pula untuk keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini palsu. Yang benar bahwasanya dunia untuk Nabi Muhammad gak ada masalah, karena beliau pasti akan menggunakannya dengan sesuatu yang baik. Dan terbukti Rasulullah itu pemasukannya banyak, tapi pengeluarannya lebih banyak untuk sedekah. Sehingga beliau beberapa kali tidak makan gara-gara nggak ada sesuatu yang dimakan saking banyaknya sedekah. Nah, itu karena beliau sama sekali tidak ada cinta kepada dunia. 85. Ad-dunya, dunia itu la tasfu, tidak akan jernih li mu'minin, bagi orang beriman. Maksudnya apa? Maksudnya dunia ini orang beriman pasti akan dikasih bala oleh Allah. Satu bala muncul, kemudian sudah selesai muncul bala yang lagi. Kenapa? Tujuannya memang supaya orang beriman tidak cinta dunia. Karena kalau dia cinta dunia, akhirnya nanti tidak mikir akhirat. Nah, tapi karena tidak cinta dunia, akhirnya mikir akhirat. Nah, jadi sengaja Allah bikin orang beriman ini dunianya tidak jernih. Sehingga kalau kita dapat bala-bala, musibah-musibah, ujian-ujian, malah senang kita, Pak. Oh, alhamdulillah. Berarti saya ini orang beriman betul, dikasih ujian oleh Allah supaya tidak condong, tidak cinta kepada dunia ini. Kaifa, bagaimana, wahya sijnuhu, dunia itu adalah penjaranya orang beriman, wa bala'uhu, dan balaknya. Bagaimana mungkin akan menjadi jernih padahal dijadikan sebagai balaknya dan penjaranya. Ya tidak mungkin jernih. Ini hadis ini dhaif. Tapi sesuai dengan hadis yang sahih di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya Allah itu kalau mencintai seorang hamba, maka hamba itu hamahud dunya, akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari bergelimangan dengan harta dunia. Kama yahmi saqimahul ma, sebagaimana seseorang itu kalau dia cinta kepada keluarganya yang sakit, maka akan dijaga dari meminum sesuatu yang madarat terhadap dirinya. Idza ahabballahu 'abdan hamahu fid dunya, atau kam hamahu dunya kama yahmi ahadukum saqimahul ma. Itu hadisnya sahih riwayat Tirmidzi, nanti bisa dilihat di sana. Berikutnya ad-dihnu, ad-duhnu, minyak itu parfum maksudnya. Yadhhabu, melenyapkan, bil bu'si, kefakiran. Artinya kalau kita pakai parfum maka orang tahu oh ini berarti bukan orang fakir. Wal kiswatu, dan kiswah yaitu pakaian itu tudhirul ghina, menampakkan kekayaan. Wal ihsanu ilal khadim, dan berbuat baik kepada pembantu, kalau dulu ya adalah budak. Mimma yukbitullah, termasuk apa yang Allah membuat sedih bihi dengannya, al aduwa, kepada musuh. Ya, jadi kalau kita pengen tidak tampak kemiskinan kita, maka caranya pakai parfum. Orang akan mengira bahwa kita ini bukan orang miskin, padahal mungkin kita orang miskin. Karena memang tidak disunnahkan menampak-nampakkan kemiskinan. Kalau bisa kita sabar, tidak menampak-nampakkan, tidak minta-minta, sehingga orang tidak tahu kalau kita ini sebenarnya kekurangan. Nah, itu lebih bagus daripada orang yang menampak-nampakkan kemiskinan. Atau orang yang sebenarnya tidak miskin tapi menampak-nampakkan miskinnya, keliling ke sana kemari minta-minta, ya katanya membutuhkan ini itu, padahal datangi rumahnya ternyata rumahnya lumayan bagus. Nah, ini bukan seperti ini ajaran Islam sama sekali. 87. Ad-dawa'u, obat itu minal qadar, termasuk takdir. Waqad yanfa', dan kadang-kadang bermanfaat obat itu bi'ilnillahi ta'ala, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini ada sababul wurudnya. Seseorang ditanya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ditanya oleh seseorang, "Ya Rasulullah, hal yanfa'ud dawa minal qadar?" Apakah obat itu bisa berguna terhadap takdir? Jadi misalnya kita sakit, kemudian takdirnya mati, nah, dikasih obat, apakah obatnya berguna? Kalau obatnya nggak berguna terhadap takdir, ngapain kita minum obat? Nah, seolah-olah begitu, ya. Maka jawaban Nabi adalah, kamu minum obat itu juga termasuk takdir itu.
Jadi kamu minum obat itu sudah ada takdirnya dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Jangan gara-gara bersandar sama takdir kemudian tidak mau berusaha. Enggak boleh. Enggak benar itu. Karena takdir itu sirrullah, rahasianya Allah. Kita enggak tahu. Nah, karena kita enggak tahu, maka kita tetap disuruh untuk berusaha. Misalnya seseorang takdirnya miskin, kerja apapun tetap akan miskin. Nah, tapi kan takdir kita bagaimana kan enggak tahu kita. Nah, sehingga kita tetap bekerja. Jangan kemudian mengatakan, wah ini tampaknya takdir saya miskin, nggak usah kerja saya saja. Sama saja ini, setiap kali saya kerja pasti akan binasa terus, akan gagal terus. Nah, jangan begitu. Ya, itu namanya apa? Orang yang dia merasa kalah dengan takdir sehingga tidak mau berusaha. Bukan seperti itu yang diajarkan dalam Islam. Orang sakit ya berobat. Tadawaw, berobatlah kalian. Ini sabda Nabi SAW. 88. Ad-dawa'u minal qadar, obat termasuk takdir, wa huwa yanfa', dan obat itu berguna, man yasha, terhadap orang yang Allah kehendaki, bima sya'a, dengan apa yang Allah kehendaki. Jadi obat berguna tapi sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hakikatnya yang memberikan kesembuhan itu hanya Allah, bukan dokter, bukan obat. Kalau obat dan dokter itu hanya perantara saja. Namanya perantara, itu terserah yang memiliki kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah menghendaki sembuh, sembuh. Kalau tidak, tidak. Karena itu sudah berulang-ulang disampaikan oleh para guru kami bahwasanya kalau kita sakit, itu pertama kali yang terbersit dalam benak kita mestinya Allah dulu, jangan obat dulu. Salah itu. Dan itu mungkin sering kita alami ya. Maka mari kita perbaiki ya. Setiap sakit jangan langsung mikir obat, tapi mikirlah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Yang mendatangkan sakit itu Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita tahu yang mendatangkan sakit adalah Allah, maka pertama yang kita pikir Allah dulu. Sehingga pertama yang kita lakukan adalah sentuh bagian yang sakit. Pakai tangan kanan gini. Kemudian baca bismillah 3 kali. Bismillah, bismillah, bismillah. Kemudian baca doa 7 kali. A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu hadir. Angkat, tempel lagi. A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu hadir. A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu hadir. A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu hadir. A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu hadir. A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu hadir. A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu hadir. Nah, itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru setelah itu silahkan cari obat nih. Disemprot misalnya bagian mulutnya kalau sakit tenggorokan nih. Atau minum pil apa yang biasa digunakan untuk mengobati tenggorokan yang sakit. Seperti itu. Adapun langsung mikir apotik, langsung mikir obat, langsung mikir dokter, nah ini syirik pemikiran. Ya. Pemikirannya syirik. Karena semestinya apa? Dia mikir kepada Allah dulu, jangan mendahulukan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. 89. Ad-dawawin, catatan itu salasatun, ada 3. Ini maksudnya adalah catatan amal manusia yang dicatat oleh para malaikat. 1. Diwanun, catatan la yaghfirullahu minhu syai'an, yang Allah tidak bakal mengampuni sedikit pun. Yang kedua, wa diwanun la ya'ba'ullahu bihi syai'an, catatan yang Allah tidak akan pedulikan sama sekali. Yang ketiga, wa diwanun la yatrukuhullahu minhu syai'an, catatan yang tidak akan Allah biarkan sedikit pun. Kemudian beliau jelaskan, fa ammad diwan, adapun catatan, alladzi la yaghfirullahu minhu syai'an, yang Allah tidak akan mengampuni sedikit pun, fal isyraku billah, maka syirik kepada Allah. Artinya kalau mati dalam kondisi syirik, enggak bakal dapat ampunan. Meskipun Abu Thalib enggak bisa dapat ampunan, matinya syirik. Yang kedua, wa ammad diwan, adapun catatan, alladzi la ya'ba'ullahu bih, yang Allah tidak pedulikan syai'an sedikit pun, fadzulmul abdi nafsah, maka zalimnya seorang hamba kepada dirinya sendiri, fima bainahu wa baina rabbih, antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya maksiat untuk diri kita sendiri. Misalnya berkata yang haram ya, atau melihat yang haram, atau mendengar yang haram, atau memakan yang haram, atau mengambil yang haram. Min saumi yaumin, misalnya puasa 1 hari tarokahu, yang dia tinggalkan. Au salatin tarokaha, atau salat yang dia tinggalkan. Nah, fa innallaha yaghfiru dzalika, maka Allah masih bisa mengampuni itu insya'a, jika dia mau, wa yatajawaz, dan Allah akan memaafkan. Wa ammad diwanul ladzi la yatrukullahu minhu syai'a,
Adapun catatan yang Allah tidak akan biarkan sedikit pun. Fama zalimul ibadi bainahum, maka kezaliman antar hamba, al-qisasu la mahalata, pasti akan dikisos, tidak boleh tidak, pasti harus dikisos atau harus dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi antar manusia ya, kalau perbuatan zalim tidak akan oleh Allah dibiarkan, pasti akan dikisos. Jadi misalnya seseorang menuduh orang yang lain akan dikisos besok di akhirat. Seseorang mengambil hartanya orang lain akan dikisos besok di akhirat. Memukul orang lain, membunuh orang lain akan dikisos besok di akhirat. Al-qisasu la mahalata. Karena itu kita masih teringat kondisi saudara kita 6 laskar FPI yang dibunuh di KM 50. Tidak akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-qisasu la mahalata. Pasti ada qisas, tidak boleh tidak. Hadis ini maknanya sahih, sanadnya dhaif. Maknanya sesuai dengan hadis yang lain yang sahih. Hadis terakhir nih, karena teriak-teriak kurang sehat tenggorokan saya dan sudah dapat 20 mungkin ini. Ad-diqul abyad, ayam yang putih itu adalah sadiqi, sahabat saya. Kenapa disebut sahabat Nabi SAW? Karena membangunkan orang-orang yang sedang tidur untuk salat tahajud dan juga untuk salat subuh. Tapi tambahan kata-kata putih ini tidak sahih. Karena ayam mau putih mau hitam semuanya adalah membangunkan orang yang salat. Ini hadis berikutnya 91, 92, 93, 94, 95. Ini tidak usah kita baca. Kenapa? Karena ini semuanya hadis yang dhaif atau palsu. Imam Sakhawi mengatakan, la yasihhu fid diki hadithun. Tidak ada satupun hadis sahih tentang fadilah ayam yang disebutkan ini. Ada satu saja yang sahih, tetapi tidak menyebutkan kata-kata putih, ayam putih, enggak ada. Apa itu? Yaitu hadis yang mengatakan la tasubbuddika fa innahu yuqidhulis shalah. Jangan mencela ayam karena ayam itu membangunkan orang untuk salat. Itu saja yang sahih. Adapun hadis ini yang panjang ini ya, ini semuanya tidak ada yang sahih. Tapi saya bacakan sedikit karena ada mufradatnya ya. 4294 ad-diqul abyad, ayam putih, al-afraq, yang afraq itu habibi, adalah kekasih saya. Nah, afraq itu adalah yang di atas kepalanya ini ada daging sedikit tapi bercabang dua gini. Biasanya kan satu. Nah, ini ketika bercabang dua, maka itu disebut sebagai afraq. Apa itu namanya, Pak? Yang di atas kepala ayam jago apa namanya itu? Apa? Jambul. Nah, jambulnya itu dua. Biasanya kan satu. Nah, ini kalau bercabang dua karena ada salah antara tengah-tengahnya, maka disebut sebagai afraq. Nah, itu tidak sahih hadis ini. Nah, itu katanya adalah menjaga tetangga sampai 16 rumah. Tidak sahih sama sekali. Demikian juga yang hadis 95 ini. Ad-diqu yu'dzin bis shalah. Ayam itu mengumandangkan azan untuk salat, maksudnya memberitahu waktunya salat. Man ittakhadha dikan abyad, siapa yang memelihara ayam putih, hafidha, dia dijaga min thalathah, dari 3. Dijaga dari setan 1, dijaga dari penyihir 2, dijaga dari dukun 3. Ini tidak sahih sama sekali dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apa yang dilakukan oleh orang-orang ya, menyembelih ayam tertentu pada bulan tertentu untuk kepentingan tertentu, ini semuanya perkara-perkara bid'ah. Bisa syirik, bisa bid'ah. Kalau dia meyakini bahwasanya kalau dia menyembelih ayam tertentu, maka nanti ayam tersebut yang dia sembelih tadi akan memberikan kekuatan kepada dia untuk menjadi orang yang kaya raya terus-menerus. Jadi yang bikin kaya adalah si ayam tadi, berarti syirik. Tapi kalau dia hanya meyakini, ya yang memberikan kaya saya adalah Allah,
Tapi perantaraannya supaya saya dikasih kaya oleh Allah, saya harus nyembelih ayam ini. Dipilih ayam tertentu. Menyembelihnya di bulan tertentu. Nah, itu bid'ah. Sehingga perkara ini tidak bisa dibenarkan dalam agama. Mau meyakini bahwa ayam punya kekuatan atau tidak, semuanya tetap salah. Satunya syirik, satunya bid'ah. Nggak boleh sama sekali. Wallahu ta'ala alam bisawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah kita lanjutkan hadis 4296 pada waktu yang akan datang. Benarnya dari Allah. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Walhamdulillahi rabbil alamin.